Ustaz. Ya Ibu, siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mahat kelas hadis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita hadirat ilahi Rabbi. Kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah masih terus berikan kemudahan kita untuk mengikuti kajian ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum talim dimulai, mari sama-sama kita awali talim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk ke hadis 933, Ustaz. 933 ya? Iya, insya Allah 933. Untuk umahat yang audio dan videonya masih aktif, kalau dinonaktifkan biar kajian ini dapat berjalan dengan lancar. Ustaz sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz. Semangatlah Ustaz, insya Allah. Insya Allah kembalilah. Insya Allah kembali dengan lebih baik lagi. Amin, insya Allah. Ya Ustaz. Tafadhol Ustaz di 933. Ya Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya Ibu. Ya. Bentar, kameranya mati. Oh. Kamera saya Ibu. Oh gitu. Ya. Udah? Bentar Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang masih kita rasakan sampai saat ini. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmatnya pula kita bisa kembali bergabung dalam kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmatul istiqamah, nikmat keteguhan di atas agama Islam, di atas keimanan sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian salat dan salam malah kita haturkan pada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, pada para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan membaca hadis-hadis dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita sudah sampai hadis ke 933
wasiat sabar menghadapi wanita. Haditsu Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'atu kadh-dhira'i in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiha 'iwaj. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Bila kamu paksa untuk meneruskannya, kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu bermesraan dan menurutinya, maka kamu dapat bermesraan namun padanya terdapat kebengkokan. Ya, hadis ini ditulis oleh penulis setelah pembahasan masalah pernikahan terkait dengan istri atau calon istri, mana yang lebih utama antara gadis dan janda. Kesimpulannya, gadis dan janda sama-sama wanita ya Ibu. Dan perhatikan, gadis ataupun janda, mereka adalah wanita, memiliki karakter yang istimewa, baik seorang janda ataupun seorang gadis. Karakter yang digambarkan oleh hadis wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk bagian atas yang paling bengkok. Sehingga kita diperintahkan, para lelaki tentunya Ibu, untuk bersabar menghadapi mereka. Yang mana para ulama menjelaskan hadis ini merupakan kabar tentang bagaimana para lelaki itu wajib. Lelaki di sini maksudnya adalah mereka para suami, kemudian para ayah, saudara laki-laki, untuk berbuat baik kepada para wanita, tidak menzalimi mereka, memberikan hak-hak mereka. Dan kemudian ketika terjadi kekurangan dalam sikap, ya karena memang karakter yang digambarkan dalam hadis ini, mereka bengkok ya, kadang-kadang ya karakternya muncul sesuatu yang buruk, walaupun ini tidak semuanya, tapi wanita terkadang seperti itu. Nah, ketika muncul sesuatu yang tidak disukai pada mereka dan sampai menghalangi mereka para laki-laki untuk menunaikan kewajibannya, memberikan hak-hak kepada mereka. Ya, kewajibannya untuk bersabar dan memberikan nasihat. Jangan kemudian cepat menghakimi sampai kemudian dengan alasan itu tidak memberikan hak-haknya. Ini penting bagi para laki-laki tentunya. Kalau kemudian muncul dari seorang wanita, istri, anak perempuan, ya, termasuk tentunya ibu, satu hal yang kadang-kadang menjengkelkan, menyebalkan, harus bersabar. Sampaikan nasihat baik-baik, dan jangan sampai sikap mereka, sesuatu hal yang kadang-kadang membuat marah itu muncul dari mereka, jangan menjadikan semua itu halangan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ini maksud daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan wanita itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Kalau diluruskan dengan paksa, ya akan patah tentunya. Maka bersabar dan senantiasa terus bersabar dan berikan nasihat kebaikan kepada mereka. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan riwayat tentang wanita, dikabarkan dalam hadis-hadis tersebut bahwasanya wanita itu naqisatu dinin wa naqisatu aqlin. Para wanita itu berbeda dengan laki-laki dalam dua aspek. Yang pertama adalah kurang agamanya. Karena memang bagian daripada agama adalah amal ibadah. Amal ibadah wanita sangat terbatas dibandingkan laki-laki. Walaupun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka bisa meraih pahala sama dengan laki-laki. Tapi dalam beberapa kondisi mereka berbeda dengan para laki. Misalnya ketika wanita mengalami datang bulan ataupun masa nifas, tidak boleh melaksanakan ibadah, haram hukumnya, seperti melaksanakan salat, saum, tawaf, dan berhubungan badan dengan suaminya, haram hukumnya. Ini menjadi kesepakatan para ulama. Dan ada juga hal-hal yang diharamkan, namun menjadi pro kontra antara para ulama, seperti wanita haid bolehkah memegang mushaf. Ya, ini menjadi pro kontra para ulama. Namun kesimpulannya bahwasanya naqisatu dinin, mereka itu kurang dalam agamanya karena masa-masa ibadah ada masa-masa libur, berbeda dengan laki-laki. Wa naqisatu aqlin, para wanita juga disebutkan kurang akalnya. Ini secara umum ya Ibu.
Walaupun banyak juga para wanita dibandingkan para laki juga luar biasa. Ini secara umum, sehingga dalam masalah fikih qadha gitu ya. Jadi persaksian laki-laki dan wanita berbeda. Satu laki-laki dibanding 2 wanita. Nah, di sini Ibu, hadis yang kita baca di sini merupakan peringatan bagi para lelaki untuk bersabar ya, para suami bersabar menghadapi istrinya yang kadang-kadang ngambek misalnya. Ya, jangan sampai hal itu menjadikan dia tidak memberikan hak-haknya. Para ayah dan kemudian saudara laki-laki, para anak kadang-kadang menghadapi ibunya rewel gitu ya. Jadi intinya wanita semuanya. Ya, wanita sebagai seorang ibu, wanita sebagai seorang istri, sebagai saudara, ya, maka mereka para laki-laki hendaknya bersabar dan bersabar senantiasa memberikan arahan kebaikan. Tidak boleh cuek kemudian membiarkan sehingga mereka akan selamanya bengkok. Ini Ibu, ini penting. Maka tanggung jawab besar bagi laki-laki itu, Masya Allah ya, tanggung jawabnya sangat besar. Sehingga dalam sebuah ayat surah At-Tahrim, ayat yang ke-6, ayat yang sering kita baca, kita dengar, bahkan sudah kita hafal insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah berseru kepada mereka, para laki-laki yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian perintah untuk menjaga keluarga, anak-anak, istri-istri dari sentuhan api neraka. Baik, prinsipnya bersabar ya Ibu. Para laki-laki berlatih bersabar menghadapi sikap para wanita ini sudah dinas dalam hadis. Baik, kemudian hadis berikutnya 934, masih pada bab yang sama. Kita lihat kitabnya. Haditsu Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jarahu. Wastausu bin nisa'i khairan, fa innahunna khuliqna min dhila', wa inna a'waja syai'in fil dhila'i a'lah, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waja, fastausu bin nisa'i khaira. Silahkan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Pergaulilah wanita dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kamu paksa meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya. Namun jika kamu membiarkannya, ia pun tetap bengkok. Karena itu pergaulilah wanita dengan penuh kebijakan. Ya, barakallahu fikum. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan keimanan seseorang dengan perbuatan. Ini juga menjadi dasar keyakinan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, insya Allah ya Ibu ya. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah terkait dengan masalah iman, Jadi iman itu bukan hanya sebatas keyakinan, namun sangat erat kaitannya dengan amal perbuatan. Semakin baik amal perbuatan, maka potensi naiknya iman juga besar. Dan sebaliknya, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, potensi merosotnya iman juga besar. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan dengan tegas, al-imanu i'tiqadun bil janani, wa qaulun bil lisani, wa amalun bil arkani. Iman itu mencakup keyakinan di dalam hati, keyakinan yang kuat, ya i'tiqadun jazim, kata keyakinan yang kuat. Wa qaulun bil lisani, dan ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkani, dan amalan dengan anggota badan. Ini iman Ibu. Artinya masing-masing ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Sehingga dengan amal tersebut iman itu sangat terpengaruh kuat. Yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Maka kalau orang menyakiti tetangganya, maka berkurang imannya. Maka maksudnya di sini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang sempurna, jangan menyakiti tetangganya.
Artinya kalau orang menyakiti tetangganya berarti apa Ibu? Berkurang imannya. Maksudnya berkurang saja, tidak lepas imannya sama sekali. Karena kalau lepas imannya sama sekali itu sudah berpindah dari wilayah Islam kepada wilayah kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Dan memang dalam masalah keimanan ada amal-amal yang kalau dilakukan seseorang itu bisa menjadikan pelakunya kafir. Walaupun nanti kalau kita membahas tentang masalah kekafiran secara personal, itu juga kita harus hati-hati ibu-ibu, karena ada syarat dan rukunnya, ada kaidah-kaidahnya. Jadi perbuatan orang itu perbuatan kafir, namun pelakunya tidak lantas serta-merta dikafirkan. Makanya prinsipnya apa ibu-ibu? Kita di dalam masukkan seseorang ke dalam Islam itu prinsipnya memudahkan. Bahkan dulu kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah pada zaman Nabi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan, di antara pemimpin pasukan tersebut adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika mereka menawan musuh-musuh tertawan, kemudian mereka mengucapkan soba'na, soba'na. Mereka mengucapkan soba'na, yang artinya kami berpindah agama, mengikuti agama kalian. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan, ini enggak sah, orang tidak bersyahadat. Padahal mereka tidak bisa mengucapkan syahadat. Yang bisa mereka ucapkan adalah soba'na, soba'na. Ya, soba'na, soba'na. Ya, artinya mereka tuh berpindah, mengikuti keyakinan mereka. Kemudian Khalid bin Walid memerintahkan kaum muslimin yang memiliki tawanan pada waktu itu. Ada memiliki tawanan 2 orang, 3 orang. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan, bunuh mereka. Sehingga banyak para sahabat enggan, ragu untuk melaksanakan perintah daripada Khalid bin Walid pada waktu itu. Ini juga menunjukkan bahwasanya pemimpin atau penguasa ketika memerintahkan sesuatu yang tidak ma'ruf, la ta'ata lahu, tidak ada ketaatan bagi. Dan perkara ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengingkari Khalid bin Walid. Jadi intinya kalau orang niat masuk Islam itu dimudahkan. Dia udah syahadat masuk Islam. Walaupun dia belum ngerti syarat-syarat syahadat seperti apa, ya dijelaskan secara global. Kalau orang bersyahadat, ini berarti menandakan telah masuk Islam. Baru kemudian dijelaskan hal-hal yang wajib dalam Islam, ya hukum-hukum dalam Islam dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua, prinsip kita di dalam mengeluarkan orang dari Islam itu adalah dengan prinsip apa Ibu? Ketat ya. Kita harus ketat. Tidak mudah-mudah orang mengeluarkan saudaranya dari Islam. Kita nyari uzurnya. Kita nyari alasan saudara kita tersebut tidak keluar dari Islam. Ini prinsipnya, jangan dibalik. Ketika orang masuk Islam dipersulit, tapi ketika orang keluar dari Islam dipermudah. Tapi barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi iman itu bisa hilang keseluruhannya, kemudian iman juga bisa berkurang namun tidak hilang keseluruhannya. Jadi amal-amalan ketaatan itu bisa menambah keimanan ketika dilaksanakan, ketika ditinggalkan mengurangi keimanan. Bahkan ada beberapa amal yang kemudian kalau dilakukan bisa membatalkan iman seseorang. Baik, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan wastausu bin nisa'i khaira, pergaulilah wanita dengan baik-baik. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kalau wanita setelahnya tidak ya Ibu. Ya, Hawa saja yang diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Wa inna awwaja syai'in fi dhilai a'la, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Maka jika kamu paksa, artinya menasihati wanita itu pengennya langsung instan dan kontan gitu ya, harus langsung baik. Ini digambarkan dalam hadis akan patah, ya, tidak jadi baik, akan patah. Tapi kalau dibiarkan tidak bersabar dalam memberikan nasihat, ya bengkok terus. Ini sebagai pelajaran bagi kita, ibu-ibu, para lelaki, menghadapi wanita itu sabarnya harus double memang ya. Menghadapi wanita itu sabarnya harus double. Kekurangannya ada mereka, jangan menjadikan kita para laki-laki tidak menunaikan hak-hak mereka. Ini penting, kadang-kadang orang itu memandang buruknya saja. Makanya dalam Al-Quran itu prinsipnya luar biasa. Kalau kita para laki-laki Ibu melihat kekurangan yang ada pada istrinya, maka fokusnya jangan pada kekurangan tersebut. Maka ingatlah kebaikan-kebaikannya.
Terkadang memang kadang menyebalkan. Jangan ingat yang menyebalkan itu, tapi ingat kebaikannya. Bagaimana pengorbanan istri ya, menyiapkan banyak hal kebutuhan kita, dari pakaian, dari Masya Allah luar biasa. Yang pada dasarnya nggak ada hubungan nasab. Nggak ada hubungan nasab antara kita dengan dia. Kalau ada hubungan nasab, malah haram. Dia anak orang lain, dia bukan siapa-siapa kita. Kemudian mereka rela ya meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, kemudian mengabdi kepada kita, Masya Allah. Maka ibu-ibu yang punya anak laki-laki yang sudah menikah, nasihati untuk berbuat baik kepada istrinya. Ataupun punya anak laki-laki yang siap menikah, maka Masya Allah di antara persiapannya adalah berlatih bersabar menghadapi pasangannya di sini. Makanya bekal terbaik dalam masalah rumah tangga adalah ilmu ibu. Kalau orang nggak ngerti kemudian mendapatkan misalnya ucapan yang buruk dari istrinya, langsung memicu perceraian. Padahal ya ini biasa gitu. Itu tuh biasa. Kadang-kadang tidak ada sebab yang jelas, ngambek, diem itu kan. Kadang suami juga bingung, ini kenapa? Ya suami harus jeli kan gitu kan. Oh, mungkin lagi datang bulan atau apa. Ini penting sekali ibu-ibu. Para suami itu belajar untuk bersabar lebih menghadapi sikap wanita yang kadang itu memicu kemarahan. Ini harus betul-betul bersabar untuk senantiasa mentarbiyah mereka. Ingat, mentarbiyah mereka adalah pahala yang besar. Seorang bapak memiliki anak wanita, memiliki 2 anak wanita. Dalam sebuah hadis disebutkan 3 anak wanita. Kemudian mereka rawat sampai dewasa, sampai dinikahkan. Itu balasannya adalah surga. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa anak wanita itu lebih besar tanggung jawabnya, lebih berat tanggung jawabnya dibandingkan anak laki-laki. Sehingga apa Ibu? Sehingga pahalanya besar. Lebih-lebih anak wanita itu ketika sudah menikah ya milik orang lain. Makanya intinya wanita dengan status apapun, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, ya tentunya bagi mereka para laki-laki, bapak, suami, saudaranya, maka hendaklah bersabar dan kemudian jangan patah semangat dalam mengarahkan. Jadi tidak ada istilah berhenti, udahlah sudah cukup sampai sini, tidak. Artinya kewajiban kita bergaul dengan baik kepada mereka itu sampai akhir hayat kita. Itu tanggung jawab kita sebagai laki-laki, khususnya para suami yang hidup bersama dengan istrinya, kemudian seorang bapak dengan anaknya. Ini sangat penting sekali. Pahami karakter mereka, di antaranya apa Ibu? Kurang agamanya, artinya ibadahnya tidak seperti laki-laki, ada masa-masa libur, kemudian juga kurang logikanya, lebih mengandalkan perasaannya. Itu wanita ya, maka mudah terpengaruh sedikit, mudah terpengaruh, tidak berlogika. Oh ini seperti ini, ya. Itu wanita. Ya tidak bukan tidak pakai logika, namun perasaan mereka lebih didahulukan daripada logika mereka. Nah, di sini karakter daripada wanita, sehingga dalam masalah persaksian di dalam persidangan, di dalam Islam, para wanita ini dibutuhkan saksi lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan persaksian laki-laki. Karena khawatirnya nanti bersaksi dengan perasaannya, bukan logikanya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, namun dengan demikian ketika seorang wanita memiliki ilmu, memiliki bekal ilmu, akan menjadi wanita yang mulia. Seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia seorang wanita. Walaupun tidak bisa melepas sifat seorang wanita. Ya terkadang ngambek, terkadang ini kepada Rasul ya. Tetapi luar biasa, sisi kebaikannya itu jelas-jelas menutupi sisi sifat wanita aslinya. Ya, sisi kebaikan luar biasa. Karena ditangani oleh laki-laki yang terbaik. Makanya wanita itu akan menjadi baik ketika ditarbiyah oleh orang yang baik. Dan bekal terbaik bagi wanita adalah ilmu. Ini penting ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang punya putra, nasihatnya untuk bersabar ya dalam bergaul dengan istrinya nanti. Yang punya anak wanita juga demikian, jangan bosan-bosannya untuk hadir dalam majelis ilmu. Kemudian juga hendaklah taat kepada suaminya secara maksimal ya. Karena ada masa-masa kemudian orang itu bosan gitu Ibu ya. Jadi ya itulah kehidupan dalam rumah tangga. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan ya. Jadi intinya termasuk keimanan adalah berbuat baik pada tetangganya,
berbuat baik kepada wanita, istri-istrinya, kepada ibu, terhadap anak-anak wanitanya, itu termasuk iman ya ibu, bersabar terhadap mereka ya. Bahkan laki-laki itu dianggap sebagai laki-laki terbaik adalah mereka laki-laki yang terbaik terhadap istri-istrinya ya. Khairukum linisa'im, sebaik-baik kalian para laki-laki adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Karena sebagian orang itu baik di luar, halus tutur katanya, namun kasar di rumah, menzalimi keluarganya, naudzubillah min dzalik. Nah, ketika keluarganya bersaksi, suami saya luar biasa, ya, oh abi saya luar biasa, ketika keluarganya sudah bersaksi seperti itu, masya Allah, itu sebagai indikasi bahwa orang tersebut sudah masuk kategori baik menurut pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu, 935. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laula banu Israila lam yakhnazil lahm, walaula Hawwa'u lam takhun unsa zawjaha. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan karena Hawa, istri Nabi Adam, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Baik Ibu, barakallahu fikum. Hadis ini menjelaskan dua bagian. Yang pertama bagian terkait dengan kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait Bani Israel. Kalau bukan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Ini yang pertama. Ya, apa maksudnya ibu-ibu? Jadi maknanya disebutlah para ulama, Al-Imam An-Nawawi dan sebagian ulama yang lain, yaitu di antara maknanya yang disebutkan oleh mereka terkait dengan daging itu membusuk pada masa Bani Israel. Berarti daging sebelumnya tidak mengalami pembusukan, tidak rusak. Ini satu pendapat ya. Kenapa seperti itu? Karena Bani Israel itu melanggar perintah Allah. Ya, menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah, menerjang larangan. Yang itu merupakan kemaksiatan, dan kemaksiatan itu akan berefek. Yaitu di antara larangan Allah kepada Bani Israel supaya mereka tidak menyimpan daging, tapi cukup mengambil seperlunya saja. Dan ini terjadi manakala mereka tersesat di padang Tih. Yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka itu tersesat di padang Tih selama 40 tahun. Ya, ini juga sebagian ahli tafsir menyebutkan sebabnya juga kemaksiatan. Nabi Musa dan Bani Israel berputar-putar di padang Tih. Tidak bisa keluar dari padang Tih, padang yang sangat luas ya, selama 40 tahun. Itu disebabkan karena ketika mereka diperintahkan oleh Allah memasuki Baitul Maqdis untuk berjihad melawan musuh yang menguasai Baitul Maqdis pada waktu itu, mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka. Maka pergilah kamu wahai Musa dengan Tuhanmu berjihad melawan mereka, kita duduk di sini nunggu saja. Kamu kan hebat, Tuhanmu hebat, kenapa nyuruh-nyuruh kami? Itu. Ada juga yang berpendapat bahasanya mereka ketika diperintahkan masuk Baitul Maqdis dalam keadaan tunduk, sujud, rukuk kepada Allah, namun mereka masuk ke Baitul Maqdis sambil jalan mundur. Yang mengatakan ngesot ibu, mundur. Ya. Kemudian ketika diperintahkan mengatakan hittah, mereka mengatakan hintah. Jadi mukhalafat, penyelisihan yang mereka lakukan menyebabkan mereka tersesat di padang Tih. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Di padang Tih pun mereka, Masya Allah, dilindungi oleh awan-awan yang menanggung mereka dari panasnya matahari. Kemudian diberikan makanan, diturunkan dari langit ibu. Di antaranya adalah makanan berupa
daging burung yang segar, burung kecil yang segar, yang nikmat. Yang kemudian mereka diperintahkan untuk mengambil sesuai dengan hajatnya. Jangan menyimpan. Akhirnya mereka menyimpan karena ketamakan mereka. Akhirnya daging yang seharusnya tidak rusak, yang terjadi pada masa-masa sebelum mereka, akhirnya jadi rusak, jadi busuk. Ini satu pendapat ya. Pendapat yang lain adalah Bani Israel mengetahui daging itu busuk karena perbuatan mereka menyimpan daging yang itu tidak ada kebiasaan seperti itu pada zaman sebelumnya. Jadi pendapat ulama bahwasanya daging pada zaman sebelumnya nggak pernah mendapat langsung dimakan, ya, fresh gitu ya, dimasak langsung dimakan, nggak ada pola penyimpanan daging. Tentunya memang tidak ada freezer pada zaman dulu. Tapi kemudian orang-orang Bani Israel merasa khawatir kalau rezeki itu terputus. Akhirnya selain mereka makan juga mereka menyimpan karena nggak ada alatnya ibu. Akhirnya ternyata daging bisa busuk. Nah, ini maknanya. Jadi ada dua makna yang disebut oleh para ulama. Artinya memang daging itu tidak ada kebusukan, artinya tidak pernah membusuk pada masa-masa sebelum Bani Israel. Kemudian membusuk karena kelakuan mereka melanggar daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pendapat. Sedangkan pendapat yang kedua, daging itu ya karakternya bisa membusuk sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Cuma tidak diketahui karena biasanya kalau orang menyembelih atau apa langsung dimakan, tidak ada penyimpanan. Sampai kemudian ada kebiasaan yang baru pada Bani Israel menyimpan daging. Kalau hari ini bagaimana menyimpan daging? Ya boleh ibu. Ya tapi kalau menyimpan daging rusak nggak boleh. Itu ada kemubadiran. Ya lebih baik dibagi, dimakan, dibagi kepada yang butuh. Jangan menyimpan, kemudian dengan menyimpan itu rusak. Tapi hari ini ada freezer, ada alat-alat yang mengawetkan daging, maka boleh. Jadi bukan tidak boleh ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian bagian yang kedua dari hadis ini, laula banu Israila lam yakhnazil lahm walaula Hawa lam takhun unsa zaujaha. Kalau bukan karena Hawa istri Nabi Adam, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Maksudnya tidak mengkhianati suaminya di sini bukan berbuat perbuatan yang nista ya Ibu. Hawa itu tidak melakukan perbuatan nista. Kesalahan beliau Siti Hawa ini, Hawa sebagai istri Nabi Adam alaihissalam adalah mengiyakan rayuan setan. Nah ini bentuk khianat. Jadi khianat itu bermacam-macam. Seorang istri itu harusnya memang sebagai istri yang salehah mengerim suaminya, mengingatkan suaminya sebagai rambu terhadap suaminya akan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Ya, ini ada satu contoh ibu kita sendiri ya, Siti Hawa. Makanya kalau ada wanita yang salah ya memang itu udah fitrahnya. Tapi bukan berarti sengaja berbuat salah ya Ibu. Kalau wanita kadang teledor ya sudah memang seperti itu ya. Agak teledor, agak ini gitu. Tapi insya Allah dengan ilmu dan kita banyak minta kepada Allah, minta bimbingan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, minta cahaya untuk bisa menyinari kalbu kita. Ya, para wanita insya Allah berjalan di atas jalan yang lurus, bahkan keberadaan mereka jauh lebih baik daripada keberadaan para laki-laki. Walaupun secara umum jenis laki-laki itu lebih utama daripada jenis wanita, karena dilihat dari kemampuan mereka dan kewajiban mereka memberikan nafkah itu menjadikan kemuliaan bagi laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki yang dinafkahi wanita itu satu kemuliaannya dicabut. Ini penting ini. Maka laki-laki bagaimanapun kondisi dia menikah dengan wanita sekaya apapun, maka tetap kewajiban nafkah bagi laki-laki. Satu hal ini, masalah nafkah ini kemudian dihandle wanita, satu kemuliaan laki-laki dicabut. Makanya dalam Al-Quran itu sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu qawwamuna 'alan nisa. Ya, qawwamun, pemimpin bagi para wanita. Kenapa? Pada lanjutan ayat disebutkan karena apa-apa yang mereka nafkahkan pada para wanita. Maka ini motivasi bagi para laki-laki ya. Bagaimana laki-laki itu berkewajiban untuk menafkahi wanita secara sempurna lahir dan batin. Berikan nafkah pada anak-anaknya. Itulah letak kelaki-lakiannya. Laki-laki sejati itu seperti itu. Letak kelaki-lakiannya adalah tanggung jawab dia terhadap keluarganya. Itu laki-laki. Kalau dibalik ya sudah satu hal. Ya satu hal akan tercabut kemuliaan atau sisi kelaki-lakinya seorang laki-laki. Baik. Jadi wanita itu harus mendukung ya Ibu, jangan berkhianat. Berkhianat di sini maknanya luas. Salah satu bentuk khianat yang dimaksudkan dalam hadis ini khianatnya Siti Hawa
adalah mengiyakan ajakan iblis. Mengiyakan ajakan iblis. Dan iblis itu luar biasa rayuannya. Iblis itu luar biasa, Ibu. Jadi aslinya Nabi Adam alaihissalam itu dirayu sama iblis, nggak mau. Cuma kemudian iblis itu bersumpah atas nama Allah. Wallahi, inni lakum ala minan nasihin. Demi Allah, aku itu termasuk yang memberikan nasihat secara terus kepada kamu, Adam dan Hawa. Jadi bersumpah atas nama Allah. Akhirnya ini Adam orangnya baik, Nabi Adam orang baik. Ketika orang bersumpah dengan nama Allah itu udah, mosok si orang bohong kan gitu kan. Mosok orang bohong menyebut nama Allah. Maka kadang-kadang kita tuh kalau melihat orang sudah bersumpah itu udah nggak tega, walaupun kadang-kadang penipu gitu. Wallahi, demi Allah Ustaz, itu nggak tega itu kalau orang udah bilang demi Allah sambil nangis-nangis itu. Maka Nabi Adam alaihissalam pada dasarnya ketika melakukan hal itu karena ta'zimnya kepada Allah. Karena aslinya nggak mau, ini larangan gitu loh. Sampai kemudian iblis mengatakan, enggak, itu udah nggak dilarang lagi. Demi Allah, aku tuh nyampaikan kepada kamu nasihat. Ini namanya buah kekekalan. Kalau orang makan akan jadi malaikat dan kekal menghuni surga. Nabi Adam mendengar ucapan itu, sumpah wallahi inni lakum ala minan nasihin. Demi Allah, aku itu adalah orang yang berikan nasihat secara terus kepada kamu. Maka Nabi Adam baru, nggak mungkin dong orang itu nyebut nama Allah bohong. Makanya Nabi Adam alaihissalam itu, walaupun ini sudah sekenalnya Allah ya, ibu-ibu, walaupun diusir dari surga, tapi diilhami oleh Allah untuk bertobat. Ya, jadi ibarat kita sebagai orang tua itu marah pada anak kita, gitu kan, sampai istilahnya suruh pergi, sono pergi, itu pergi. Tapi ibaratnya pergi dikasih duit, ya udah ini buat ongkos gitu kan, suruh pergi kita dikasih ongkos. Gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahman Maha Rahim. Ketika mengusir Nabi Adam, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Kemudian Nabi Adam mendapatkan ilham dari Allah, sebuah doa yang doa itu ketika dibaca akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini Maha Rahman Maha Rahim Allah itu. Ya. Jadi cintanya pada Nabi Adam ketika diusir, tapi dikasih bekal, tidak dibiarkan begitu saja. Karena ngerti Nabi Adam ketika melakukan kesalahan tersebut karena tergelincir dari gangguan setan ya, karena dia menuruti gangguan setan, dan setan pada waktu itu, iblis pada waktu itu bersumpah dengan nama Allah. Baru Nabi Adam itu keder. Ketika disebut nama Allah, keder Nabi Adam. Tapi ketika sebelum disebut nama Allah, nggak mau dia Nabi Adam. Kemudian ditambah dengan rayuan istrinya, semakin mantap kan, itu udah nyebut nama Allah, mau apa lagi gitu kan. Sesungguhnya Nabi Adam sangat mengagungkan Allah. Sampai kemudian ketika terdengar sumpah nama Allah, sudah tidak ada keraguan lagi, ini benar memang Allah membolehkan. Jadi kita jangan sampai memahami ya Ibu, oh Nabi Adam itu melanggar, ini perintah Allah. Enggak, Nabi Adam itu melakukan seperti itu dengan sangkaan bahwa itu tuh boleh. Gitu. Dengan sangkaan bahwa itu boleh, kemudian ditipu oleh iblis, ditipu dia. Ya, ditipu. Cuma kesalahannya tidak klarifikasi kan, tidak tanya pada Allah, tidak klarifikasi, tapi langsung. Makanya kesalahan bagaimanapun seseorang itu harus bertobat. Namun kesalahan itu berhak untuk mendapatkan sanksi. Misalnya anak kita melakukan kesalahan, ya berhak mendapatkan sanksi, tapi jangan kemudian ditutup pintu maaf, tidak. Ya, itulah gambaran tentang sifat Allah yang luar biasa itu. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya dikeluarkan dari surga, namun dibekali dengan kalimat yang kalau dia ucapkan dan istrinya ucapkan, maka Allah akan berikan ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini diucapkan oleh Nabi Adam, oleh istrinya, ya sampai kemudian sekian puluh tahun mereka baru ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini terkait dengan masalah sifat wanita, yaitu ya, baik wanita itu makhluk yang unik, Masya Allah. Kita lanjutkan bab ke-19, masalah tolak, masalah perceraian. Kita baca. Baik Ibu, haram mentalak istri yang sedang haid tanpa ridhonya. Bila terjadi talak sah, tapi harus rujuk. Ini satu bagian fikih ya Ibu, yang sudah disimpulkan oleh penulis. Jadi haram menceraikan istri yang sedang haid tanpa ridhonya, tapi kalau bila terjadi talak sah, tapi harus rujuk. Baik, kita baca hadisnya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta thumma tahid thumma tadhur thumma in sya'a amsaka ba'd wa in sya'a talaqa qabla ayyamassa. Fatilkal iddatul lati amarallahu an tutallaqa lahan nisa. Bismillah. Bismillah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia pernah mentalak istrinya yang sedang haid. Umar bin Khattab menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan ia untuk merujuknya kembali, lalu menahannya hingga ia suci dan haid hingga ia suci kembali. Setelah itu, bila ia Ibnu Umar mau mentalaknya, ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah waktu untuk mentalak wanita sebagaimana Allah perintahkan. Iya. Para ummahat yang dirahmati Allah, pembahasan talak ini disebutkan setelah pembahasan nikah. Karena memang talak itu bagian daripada satu hal ya dalam masalah Islam. Bentar Ibu, kameranya terputus. Ya, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi talak adalah bagian solusi yang diberikan oleh Islam walaupun hukumnya juga berbeda-beda. Kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya haram, tergantung kondisi ya. Terkadang mubah-mubah saja terkait kondisi. Tetapi di sini kalau dilihat dari sisi waktu Ibu, maka talak itu dibagi menjadi dua bagian. Menceraikan istri itu dilihat dari sisi waktu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah talak ataupun cerai yang sesuai dengan sunnah, tidak melanggar sunnah. Ya. Yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya pada masa suci, artinya tidak haid dan belum dikauli. Ini masa perceraian, talak yang dijatuhkan oleh suami yang sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh syariat. Yaitu mentalak seorang istri dalam keadaan suci dan belum dikauli. Kemudian yang kedua adalah talak yang sifatnya bid'ah, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Yaitu kapan Ibu? Yaitu menceraikan istri pada masa haid atau masa nifas. Masa nifas disamakan dengan masa haid karena konsekuensi hukumnya sama. Menceraikan istri dalam keadaan haid atau nifas, ataupun dalam keadaan suci namun setelah dikauli. Ya. Baik, jadi talak yang bid'ah adalah menceraikan istri dalam keadaan haid atau nifas, ataupun menceraikan mereka dalam keadaan suci namun setelah dikauli. Jadi pembagian di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Surat At-Talaq ayat yang pertama, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai para nabi, apabila kalian hendak mentalak istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu. Jadi hikmahnya apa Ibu? Kalau menalak istri dalam keadaan suci belum dikauli itu jelas. Oh, masa iddahnya jelas. Tapi kalau ketika diceraikan dalam keadaan haid nanti susah ngitungnya kapan nih gitu kan. Dan nunggu suci lagi ini jadi lebih susah. Nah, ataupun ketika suci sudah dikauli nanti gimana masih melihat hamil atau tidak sebagainya. Maka yang paling baik dan ini sesuai dengan sunnah walaupun dihindari ya Ibu, ini bukan mengajari untuk mentalak bukan, tapi kalau itu terjadi ternyata masih ada aturannya bahwasanya hikmah kenapa menjatuhkan cerai itu pada waktu-waktu tertentu yaitu ketika seorang wanita tidak haid dan kemudian seorang wanita
dalam keadaan suci belum dikauli supaya mudah menghitung masa iddahnya. Masa iddah adalah masa menunggu wanita untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Masa iddah. Jadi ada masa iddah ya Ibu, masa menunggu, tidak boleh langsung kemudian menikah lagi. Dan luar biasa Ibu-ibu, ternyata memang seorang wanita itu ketika melakukan hubungan badan itu masih bisa dideteksi. Makanya orang yang melakukan seperti itu bisa dideteksi sampai betul-betul walaupun wanita itu tidak hamil, namun dengan dia meninggalkan hubungan badan sekian bulan sebagai masa iddah, itu ternyata baru hilang bekas-bekas. Ini masalah luar biasa. Ini yang kemudian menjadikan para ilmuwan, masya Allah, mereka kagum dengan Islam. Banyak mujiat yang sangat luar biasa di balik hukum-hukum di dalam Islam. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kasus terkait dengan Ibnu Umar. Tapi yang bertanya tentang hal ini adalah Umar bin Khattab selaku bapaknya. Anaknya punya istri kemudian menceraikan istrinya pada masa haid. Kemudian Umar bin Khattab selaku bapak. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Walaupun anak kita sudah menikah bukan berarti lepas secara totalitas. Yang mengawasi, ya kemudian mengarahkan walaupun tidak intervensi ya, secara berlebihan sehingga menjadikan hubungan malah tidak sehat. Tapi mengawasi, melihat, memantau itu merupakan bagian daripada kebaikan orang tua. Buktinya di sini ketika anaknya melakukan satu hal, yaitu menceraikan istrinya, yaitu Ibnu Umar, Abdullah, anaknya Umar, menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada zaman Nabi. Kemudian yang bertanya pada Nabi adalah Umar, ayahnya. Khawatir hal tersebut merupakan pelanggaran syariat. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Umar untuk menyampaikan kepada anaknya untuk merujuk kembali istrinya. Jadi kalau orang menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tapi sudah digauli, maka hendaklah dia rujuk kembali. Dia rujuk kembali sampai kemudian menunggu yaitu suci, kemudian haid, baru setelah itu suci, dan masa itulah dia menceraikan istrinya, tapi syaratnya tidak digauli. Itu masa yang sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para ulama menjelaskan di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi talak seperti itu hukumnya bagaimana? Jadi talak yang disebut sebagai talak cerai bid'ah itu hukumnya bagaimana? Maka para ulama menyebutkan bahwasanya hukumnya haram. Artinya ada konsekuensinya ibu. Bagi orang yang sudah tahu hukumnya, maka itu jelas kedapatan dosa. Berbeda ketika mentalak istrinya dalam keadaan haid, dia tidak tahu hukumnya. Ya, tidak tahu hukumnya. Tapi di sini nanti pembahasan berikutnya. Kalau seseorang itu menceraikan istrinya dalam keadaan haid, apakah sah atau tidak talaknya? Artinya dihitung sebagai cerai atau tidak? Di sini Ibu, kalau hukumnya jelas itu haram bagi orang yang tahu hukumnya karena dosa. Tapi orang yang tidak tahu hukumnya karena konsekuensi hukumnya. Hukum seperti apa di sini? Para ulama berbeda pendapat. Apakah itu sah talaknya? Artinya kalau orang mentalak istrinya untuk pertama kali terjadi pada masa istrinya haid, jelas ini haram Ibu, karena ini bid'ah. Tetapi apakah itu dihitung sebagai satu talak ataupun tidak sah? Ini ternyata menjadi pro kontra para ulama. Jumhur mayoritas para ulama mengatakan talaknya itu sah Ibu. Talaknya sah. Ya. Walaupun ini berbeda pendapat memang. Berbeda pendapat para ulama. Di antara pendapat para ulama, talak bid'ah adalah hukumnya sah. Ini pendapat mayoritas para ulama. Sedangkan pendapat yang lain, ya, sebagian ulama yang lain itu mengatakan tidak sah. Jadi ada dua pendapat. Ya, kalau kita mengambil pendapat jumhur mayoritas para ulama, ini berarti sah ya Ibu, walaupun suruh misalnya merujuk lagi, tapi itu sudah dihitung satu talak. Sudah dihitung satu talak, ya, satu perceraian. Sehingga kalau misalnya ada orang yang menceraikan istrinya pada masa yang tidak dibolehkan untuk menceraikan istrinya, pada masa haid atau pada masa suci setelah dikauli, maka talaknya sah, tapi dia tidak mendapatkan dosa karena tidak tahu. Ini saja bedanya. Kalau orang sudah tahu melanggar, yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, ya, itu maka sah talaknya. Ya.
Tapi ada kasus juga seorang laki-laki yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, tapi dia nggak ngerti kalau istrinya haid. Ya, baru haid itu. Misalnya kalau istrinya nggak sholat kan biasanya tahu. Tapi misalnya haidnya jam 9 pagi. Dia nggak ngerti, subuh masih sholat. Ya jam 9 pagi dia haid istrinya. Kemudian jam 11 belum masuk zuhur, dia nggak ngerti kalau istrinya itu haid. Akhirnya jatuh talak pada jam itu. Apakah talaknya sah? Berarti menurut jumhur mayoritas para ulama ya sah. Tapi tetap bagaimana dia merujuk istrinya kembali. Merujuk kembali istrinya selesai haid, masa suci, haid lagi, kemudian masa suci yang kedua baru dirujuk. Ya, jadi dirujuk. Baik, barakallahu fikum. Ampun Ustadz, itu suara apa Ustadz? Suara kayak tetangga itu Ibu. Tukang. Agak kenceng ya itu ya. Masuk ya Ibu ya? Itu, berarti Ustadz harus lebih besar lagi suaranya. Oh iya, iya. Baik. Bentar Ibu. Ya, bentar Ibu, biar kita banyak. Ya, jadi hendaklah yang merujuknya, kemudian sampai dia tahan sampai wanita itu suci, kemudian haid, suci kembali baru ditalaknya. Kalau tidak mentalaknya gitu Ibu ya. Jadi hendaklah merujuk kembali sampai kemudian kalau ingin menalaknya itu ada konsekuensinya waktu ternyata, yaitu menunggu dia suci, kemudian haid, kemudian suci kembali sebelum digauli, maka hendaklah kalau ia ingin menalaknya maka talaklah. Tapi hendaklah langsung segera dirujuk ya Ibu ya. Kalau istrinya dicerai dalam keadaan haid, langsung dirujuk. Tapi kalau dia kalau ingin menceraikan lagi, ditahan sampai dia suci, disebutkan dalam hadis tersebut, sampai dia suci, kemudian dia haid kembali, kemudian dia suci. Kalau dia ingin menceraikan, ceraikan. Kalau dia tidak, ya tidak wajib menceraikan. Tapi talak pertama yang dia jatuhkan, menurut jumhur mayoritas para ulama, talaknya sah. Bagaimana Ibu, suaranya masih jelas didengar? Masih nggak apa-apa Ustaz, nggak bisa dilarang juga kan. Baik, barakallahu fikum. Ya, kita lanjut. Hadis 937. Hadis Ibni Umar an Yunus Ibni Jubairin qala Sa'altu ibn Umar faqala talaqa ibn Umar imra'atahu wa hiya haid. Fasala Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amaru ay yuraji'aha thumma yutalliqu min qubuli iddatiha. Qultu fata'addadu bitil katatliqah. Qala ara'aita in anjaza wastahmaqa. Ya, silakan. Bismillah. Yunus bin Jubair merewatkan, aku bertanya kepada Ibnu Umar, ia pun menjawab, Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya yang sedang haid. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau memerintahkannya untuk menunjuknya kembali dan menceraikannya di permulaan masa idahnya. Aku bertanya, apakah istri menunggu masa idah dari perceraian itu? Ia menjawab, bagaimana pendapatmu bila ia memang benar-benar bodoh dan tidak tahu? Iya, baik. Sama dengan hadis sebelumnya terkait dengan menjatuhkan talak kepada wanita pada masa yang diharamkan, masa haid atau masa suci sudah digauli. Maka hendaknya segera merujuk. Sunahnya segera merujuk dan kemudian ditunggu sampai suci, haid, kemudian suci, dan masa suci itulah pilihan bagi suami apakah melanjutkan dia sebagai seorang suami ataupun melanjutkan dia sebagai seorang suami yang menjatuhkan talak. Ditunggu pada masa. Ternyata ada masanya Ibu. Hikmahnya juga luar biasa. Artinya orang itu dikasih kesempatan berpikir ya. Mungkin seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya, pikir gitu ya. Maka ada masa idah nanti kalau kita bahas idah itu masa-masa di mana seorang laki-laki diberikan kesempatan. Jadi kadang-kadang karena marah yang menjatuhkan talak gitu. Jatuhnya talak di masa yang tidak diharamkan, tapi masih ada kesempatan juga, ada masa idah. Apalagi talaknya talak 1, talak 2 ya Ibu.
bukan talak yang ketiga. Kalau talak tiga udah nggak ada harapan lagi kecuali istrinya dinikahi oleh laki-laki lain dan bercampur. Baru ketika dia cerai, dia bisa menikahi istrinya lagi dan ada refresh. Jadi hitungannya ulang, kembali pada hitungan baru. Kalau terjadi cerai, satu kali lagi seperti itu. Intinya pernikahan itu hendaknya dimudahkan, sampai mahar juga dimudahkan kan Ibu. Inna a'dhamin nikahi barakatan aisaruhu mu'nah. Kalau tidak salah hadisnya seperti itu. Inna a'dhaman nikahi barakatan aisaruhu mu'nah. Sesungguhnya nikah yang paling barokah adalah yang paling mudah. Mu'nah di sini bisa diartikan nafkah. Jadi istri tidak menuntut di atas kemampuan suaminya. Artinya selama itu masih standar masyarakat setempat, ya sudah, itu berarti sudah lazim. Dan mu'nah juga bisa diartikan mahar. Jadi memang nikah itu jangan dipersulit itu. Tapi kalau cerai dipersulit, maka ada masa idahnya. Kalau nikah itu mudah. Ya, nikah itu mudah, artinya ada wali, ada dua calon pengantin, ada dua saksi, itu udah sah. Walaupun hari ini ada pencatatan, itu juga kemaslahatan besar ya. Pencatatan sipil di KUA gitu, itu juga kemaslahatan, bukan dilarang. Kalau saya memandang malah lebih baik seperti itu, karena untuk menjaga ikatan supaya nikah itu tidak mudah untuk dilepas ikatannya. Ini prinsipnya Ibu. Jadi seorang laki-laki yang mentalak istrinya ada masa iddah. Hikmahnya apa? Ada kesempatan berpikir, menyesal. Takutnya habis, biasanya gitu, lagi marah gitu langsung menolak istrinya. Kalau nggak ada masa iddah nyesel gitu, ya Allah kenapa gitu kan, ingat kebaikan istri-istrinya kan. Tapi kalau ada masa iddah, itu ada masa di mana seorang laki-laki berpikir, menyesal, kemudian diharapkan rujuk. Yang merujuk itu adalah suaminya, bukan orang lain. Karena terkadang seorang suami yang menolak istrinya sudah punya anak dan istrinya. Jadi intinya seperti itu. Kalau kemudian Islam itu ada kesan mudah menceraikan, tidak Ibu. Cerai itu ada, tapi ada aturannya. Jadi ada aturannya, termasuk ada iddah bagi para wanita. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu bab yang baru, hadis 938. Terkait dengan wajib membayar kafarah bagi suami yang mengharamkan istrinya tapi tidak berniat mentalaknya. Ini satu kasus ya Ibu, orang yang bersumpah tidak mau menggauli istrinya, namun tidak menalaknya. Ini menggantung namanya, wanita yang digantung. Wanita yang digantung. Kita baca hadisnya dahulu, 938. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala fil harami yukaffir wa qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Silakan dibaca Ibu. Salah satu mahat silakan membacanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Engkau haram bagiku." Maka ia harus membayar kafarah sumpah, namun tidak dihitung menceraikannya. Ibnu Abbas juga berkata, sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan bagi kalian. Iya. Barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikihnya ini disebut dengan ila. Dari ya. Ini terkait dengan masalah ila. Ila di sini maksudnya adalah seorang laki-laki bersumpah, seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya dalam masa lebih dari 4 bulan. Atau dengan tidak menyebutkan tenggang waktu. Misalnya seorang bersumpah demi Allah saya tidak akan menggalimu ya, selama 5 bulan, 6 bulan. Ya.
ataupun tidak menyebutkan ya. Maka barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada masa jahiliyah dahulu, ila ini adalah dimaksudkan dengan talak. Talak. Ini pada masa jahiliyah. Maka dalam Islam ini orang yang melakukan ila ini ada aturannya ya Ibu. Jadi ila ini menurut mayoritas para ulama itu terdapat unsur kezaliman. Jadi bersumpah tidak menggauli istrinya, tidak berjima, tidak mencampur istrinya. Dalam waktu yang lama, lebih dari 4 bulan, disebutkan 4 bulan atau lebih, itu menzalimi wanita. Maka konsekuensinya apa Ibu? Kalau ini terjadi, jadi kalau apabila seorang suami itu bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam satu masa, jika masanya kurang dari 4 bulan, maka pihak suami harus menunggu sampai masanya habis. Misalnya kalau saya tidak akan menggaulimu selama 1 bulan, misalnya seperti itu, maka suami menunggu sampai masanya habis baru boleh menggaulinya lagi. Demikian juga pihak istri harus bersabar menunggunya. Sebagaimana hadis yang kita baca di sini itu, tapi ada kafarohnya sebelum ya. Jika suami menggauli istrinya sebelum masanya habis, maka dia wajib kafaroh membayar. Jadi jika suami menggauli istrinya sebelum masa habis, maka dia wajib membayar. Jadi gini Ibu. Yang pertama adalah ketika seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya. Ya mau saya tidak mau, saya tidak akan menggauli kamu selama 1 bulan ini. Misalnya seperti itu, maka hendaknya mereka, maksudnya dengan sumpah ya Ibu, bukan hanya ucapan saja. Ialah itu diri dengan sumpah. Demi Allah, saya tidak akan menggauli kamu selama 1 minggu misalnya. Maka hendaknya dua-duanya bersabar. Ya, hendaknya dua-duanya bersabar. Bersabar sampai 1 minggu berlalu baru seorang suami menggauli istrinya. Dan ketika seperti itu maka tidak ada denda, tidak ada kafaroh. Tidak ada kafaroh. Kemudian, tapi kalau dia menggaulinya sebelum 1 minggu, berarti dia melanggar sumpahnya. Kafaroh di sini kafaratul yamin. Disebutkan dalam sebuah ayat tentang kafaratul yamin, denda atau kifarat sumpah ya. Disebutkan di situ kafaratnya itu secara berurutan Ibu-ibu. Yaitu memberikan makan 10 orang dari orang fakir miskin. Atau membelikan baju. Memberi dan membelikan baju pada mereka 10 orang fakir miskin. Kalau tidak maka membebaskan budak, milkul yamin. Ya, tetapi budak hari ini tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari dan tidak ada keterangan berturut-turut puasa 3 hari. Ya, jadi ini urutan ya Ibu, tidak langsung memilih puasa saja deh kafaratnya, tidak. Tapi kalau orang mampu memberikan makan kepada fakir dan miskin, dan makanan yang dia makan hari itu kenyang sekali makan, maka cukup. Jadi kalau tidak maka membebaskan budak, memberikan pakaian dahulu. Kalau tidak maka membebaskan budak, dan ini tidak ada. Hari ini tidak ada milkul yamin. Ya, pembantu bukan budak ya, berbeda fikihnya. Pembantu adalah pekerja, dia pekerja profesional yang bisa mengajukan gaji. Kalau gaji nggak dinaikkan dia ngambek misalnya. Kalau budak nggak boleh, nggak ada. Tapi mereka diberikan hak makanan, pakaian, tempat tinggal. Dan ada beberapa fikih yang berbeda. Misalnya seorang laki-laki ketika punya hamba sahaya boleh digauli. Nah, maka pembantu itu tidak haram. Pembantu itu haram digauli. Haram. Kemudian ibu-ibu barakallahu fikum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau dia bersumpah tidak menggauli istrinya kurang dari 4 bulan, maka hendaklah dua-duanya bersabar. Kalau dia sampai lulus di situ maka tidak ada kifaratnya. Tapi kalau kemudian seorang laki-laki mendatangi istrinya kurang daripada masa sumpahnya, maka hendaklah dia membayar kafarat. Kafaratnya kafaratul yamin. Akan tapi apabila seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan, setahun ini nggak mau saya bergaul sama kamu, demi Allah, maka hendaknya dia tunggu sampai jangka waktu 4 bulan, ini maksimalnya. 4 bulan waktu maksimal. Walaupun dia bersumpah ya, dia bersumpah tidak menggauli istrinya lebih daripada 4 bulan, maka hendaknya dia tunggu jangka waktu sampai 4 bulan. Kalau dia kembali kepada istrinya sebelum jangka waktu 4 bulan, maka dia diwajibkan bayar kafarah. Tapi jika dalam waktu 4 bulan dia tidak kembali kepada istrinya,
maka hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara. Pertama, membayar kafarat serta kembali bergaul dengan istrinya. Atau kedua, jika suami tidak mau melakukannya, maka hakim berhak menceraikan antara kedua. Ya. Jadi kalau dia bersumpah tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan, maka kalau dia kembali kepada istrinya sebelum jangka waktu 4 bulan, maka dia diwajibkan membayar kafarah. Kembali kepada istrinya, menggauli istrinya berarti, tapi 4 bulan jatahnya, nggak ngikuti jumlah. Yang nggak ngikuti jumlah. Kalau jumlahnya kurang dari 4 bulan, maka ngikuti dia. Bersumpah tidak mau, demi Allah aku tidak akan menyentuhmu, artinya menyentuh dan dengan niatan menyentuh di sini artinya sentuhan khusus ya, diniatkan. Makanya kalau ada seorang suami mengatakan demi Allah aku tidak mau menyentuhmu, seorang istri nanya menyentuh apa ini maksudnya gitu kan. Kalau dia niatkan menyentuh di situ artinya berhubungan badan, berarti dia telah melakukan ilah, sumpah untuk mengharamkan istrinya atas dirinya. Kalau kurang daripada 4 bulan, misalnya demi Allah aku tidak akan menyentuhmu bulan ini, ternyata bulan ini sisanya cuma 2 hari ya, itu modus aja ibu ya. Jadi misalnya bulan ini ternyata sisa bulannya masih 2 pekan. Maka tadi kalau dia misalnya kembali pada istrinya, menyentuh istrinya kurang dari 2 pekan, maka kafarah. Ya, tapi kalau sudah berlalu 2 pekan baru mereka kembali, seorang suami itu maka nggak ada kafarah. Tapi kalau ilahnya di sini sumpahnya lebih daripada 4 bulan, maka batas waktunya adalah 4 bulan. Kalau sebelum 4 bulan suaminya sudah menyentuh istrinya, maka ada kafarah, ya, dan itu tidak cerai. Tapi kalau sudah 4 bulan, maka hakim bisa memberikan pilihan. Ini kok 4 bulan, kamu gimana ini? Bukan rujuk, kamu mau menyentuh istri kamu lagi atau tidak? Kalau dia menyentuh istrinya, maka dia membayar kafarat. Ya, tapi kalau tidak, maka dijatuhkan talak. Ya, maka pada waktu itu setelah 4 bulan dihitung talak. Terhitung masa iddah wanita karena sah pada waktu itu jatuh talak. Ini Ibu. Jadi Islam memberikan satu solusi. Tidak boleh seorang laki-laki menggantung status istrinya. Ya, nafkah lahir batin nggak dikasih, statusnya nggak jelas. Maka Islam ada batasnya. 4 bulan nggak jelas ya, 4 bulan ini apalagi didahului dengan sumpah, maka jatuhnya ilah di sini. Nanti hampir mirip dengan hal ini adalah dihar. Nanti kita bahas hukum dihar insya Allah kalau Allah berikan kesempatan lagi Ibu, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan yang lebih baik. Pembahasan tentang masalah dihar, itu seorang suami mengharamkan bergaul dengan istrinya dengan menyebutkan satu atau menyamakan istrinya dengan salah satu anggota badan ibunya. Disebut dihar, dohrun artinya punggung, karena biasanya orang jahiliyah mengatakan kepada istrinya ketika hendak mengharapkan dirinya untuk menggauli istrinya, yang mengatakan, engkau, wahai fulanah, bagiku seperti punggung ibuku. Disebutkan punggung, makanya disebut dihar, karena bahasa Arab punggung itu dohrun. Dihar, menjadikan istri seperti punggung ibunya, artinya haram. Ya, dengan niatan mengharamkan ya Ibu. Jadi sesungguhnya dihar itu tidak sebatas penyebutannya itu pada bagian punggung, apapun itu. Kamu wajahnya seperti bagiku seperti wajah ibu. Tapi dengan niatan mengharam. Tapi kalau tidak ada niatan mengharamkan bukan dihar. Seorang suami kadang memuji istrinya. Kamu itu wajahnya tak lihat seperti ibuku. Ya memang seperti ibunya, ada miripnya, ya nggak apa-apa. Itu bukan jatuh dihar, tidak ada konsekuensi hukum. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya ternyata apa? Niat itu sangat besar konsekuensinya dalam masalah. Ucapan dalam pernikahan luar biasa. Ya, seorang laki-laki bilang, dah kamu pulang sana ke rumah mamamu gitu ya. Ini kalau diiringi dengan niat menceraikan, jatuh cerai itu. Kalau hanya ya sana pulang aja dulu sementara dalam hatinya nggak cerai, sama pulang deh, sebel gitu misalnya, itu nggak jatuh cerai. Maka hati-hati niat. Tetapi kalau sudah diucapkan secara sorry, secara tegas, nggak butuh niat. Nggak butuh niat, makanya nanti dibahas masalah cerai. Cerainya orang mabuk itu sah atau tidak, itu dibahas oleh para ulama. Ya, dibahas oleh para ulama. Tapi pada dasarnya ketika orang sadar dengan sadar-sadarnya menjatuhkan kata talak dengan tegas, maka jatuh cerai. Yang perlu dikonfirmasi tentang niat adalah ketika
mengucapkan kata-kata itu dengan kinayah, dengan kiasan ya, dengan kiasan. Baik, barakallahu fikum. Makanya seperti nanti kita bahas di hari itu juga dipastikan maksud kamu itu kamu menyamakan saya dengan ibu itu maksudnya hanya sama apanya atau memang kamu sudah nggak mau bergaul dengan saya, tidak mau menggauli saya. Itu harus dipastikan. Bagi ibu-ibu ini terkait dengan ilah ya. Seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, bersumpah. Demi Allah, wallahi. Ya, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Ya, itu ada dua bagian. Kalau dia menyebutkan waktu kurang dari 4 bulan, maka hendaklah dia menunaikannya. Ya, tapi kalau ini berat sekali, ya sudah nggak apa-apa. Dia melanggarnya, tapi ada konsekuensinya, ada kafaratnya kafaratul yamin. Jadi kafaratnya denda sumpah sudah kami sebutkan ya, sebutkan tadi. Ayatnya coba Ibu, coba ambilkan masa. Jadi kafaratul yamin itu ada di surat Al-Maidah, sepertinya saya cekkan dulu Ibu. Nah, silahkan dibuka. Surat Al-Maidah ayat 89 ya Ibu. Tentang masalah denda sumpah. Al-Maidah ayat 89. Jadi ada beberapa hal yang kafaratnya itu adalah kafarat sumpah. Dalam masalah pernikahan itu ketika terjadi ilah, seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Dalam masalah akidah itu ada pada nadar, orang yang bersumpah bernadar melakukan satu hal tapi ternyata tidak bisa menunaikan, maka dendanya denda sumpah. Nadar dendanya seperti denda sumpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan dibuka, nanti dibaca maknanya. Al-Maidah 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Ya, Ibu, ini masalah kafarat sumpah ya. Jadi kalau suami sudah terlanjur mengucapkan ilah, tadi fikihnya seperti itu. Lalu bagaimana seorang suami itu kembali ya dari ilah itu bagaimana? Ada mengatakan memang harus melakukan hubungan badan. Yang pertama, yang kedua melakukan hubungan badan ketika tidak ada halangan seperti haid dan sebagainya. Dan juga berpendapat bahwasanya tidak harus berhubungan badan, tapi berhubungan badan terbaik. Tapi cukup mengucapkan lisan. Ya, aku kembali gitu. Aku cabut bisa ucapan seperti itu ya. Jadi ketika pengen mencabut ilahnya, itu para ulama berbeda pendapat apakah harus kemudian melakukan hubungan badan ataupun cukup hanya lisan. Ini menjadi perbedaan para ulama. Baik Ibu, barakallahu fikum. Saya kira kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada hadis 939. Ya, ini masih bahasan ilah, beberapa hadis lainnya.
Ini masalah pernikahan ini ternyata cukup penting ibu-ibu. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Kita kembalikan pada Bu Asih. Baik Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fikum ilmu yang sudah disampaikan. Umahat, kalau ada yang mau bertanya silakan dinyalakan audionya. Tafadholi. Ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ibu. Nah, Ustaz, saya tanya ya Ustaz. Iya. Kalau kan tadi misalnya seorang suami memberikan ilah kepada istrinya ya Ustaz, misalnya dalam jangka waktu 4 bulan gitu ya. Pada saat suami itu tidak bisa memenuhi ilahnya itu nanti masuknya ke talak berapa Ustaz? Ya, Kalau tidak bisa rujuk, berarti dia masuknya ke talak itu talak ke berapa? ya kalau dia belum mentalak sebelumnya talak 1 ya. Gitu. Masih talak 1 ya. Oh Ya. iya. Berarti bisa ini kembali dengan menggauli istrinya ya, bisa resmi ini kembali ya Ustadz ya, talaknya bisa gugur kembali ya. Tapi kalau dia ini Ibu, ini perlu, soalnya ilah itu tidak masuk talak ya. Kalau nanti setelah 4 bulan istri suaminya memilih talak baru dihitung. Iya, kalau setelah 4 bulan suaminya memilih talak baru dihitung, berarti itu jatuhnya talak pertama ya Ustadz. Talak pertama dan masuk masa iddah. Jadi masa 4 bulan itu bukan masa iddahnya, tapi dihitung masa iddahnya ketika keputusannya itu. Ketika dia memberi talak istri ya, setelah 4 bulan itu memberi talak baru dihitung masa iddah kembali ya Ustaz. Masa iddah kembali ya. Masa iddah lagi berarti jatuh talak. Masa iddahnya berarti 2 kali masa suci ya, masa iddahnya. 3 kali Bu, salah satu 3 kali ya. 3 kali suci. Oh iya. Seperti itu. Jadi kalau 4 bulan ternyata 4 bulan batas maksimal ya. Akhirnya orang Jawa ditantui, jadi mau lanjut nggak gitu kan? Ya lanjut deh, enggak, berarti nggak dihitung talak, gila itu bukan talak. Walaupun pada masa jahiliyah itu bagian dari talak, tapi dihapus oleh Islam. Nah, tapi kalau dia milih talak, maka di hari dia memutuskan itu setelah 40 hari masuk masa iddah wanita dan jatuh talak 1. Tinggal akumulasi. Kalau sebelumnya sudah pernah talak, berarti jadi talak yang kedua. Ya, Ustaz, jazakallahu khair. Umahat, ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Sudah ada? Sudah jelas ya kayaknya ya. Insya Allah jelas ya Ustaz. Insya Allah bahasannya semakin membooming insya Allah umat semua sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz juga menjadi barokah buat kita semua. Insya Allah kita tambah ilmu, tambah mengerti, dan insya Allah juga kita bisa mendakwakan lagi ke teman-teman kita, bisa sharing lagi kepada teman-teman kita apabila mereka memang bertanya kepada kita. Insya Allah kita bisa menjawabnya. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita akhiri dulu kajian duha kita pada pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.